Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Bapak Sandi ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memahami mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, coba disiapkan alat tulisnya dan juga buku temanya ya, agar apa yang nanti Bapak sampaikan bisa kalian catat dan kalian pelajari di kemudian hari, oke? Nah, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini kita akan memahami mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Nah, kalian pastinya sudah tidak asing lagi ya, semboyan negara Indonesia ini. Oke. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh dan tidak terpecah ya. Nah, kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Nah, kesatuan merupakan hasil perkumpulan tadi yang mana menjadi satu dan utuh. Nah, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga serasi. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki suatu wilayah yang ada di Indonesia. Persatuan itu didorong untuk menciptakan kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan juga berdaulat. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keberagaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Nah, namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan yang mempengaruhi kehidupan. Nah, kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, kitabnya itu merupakan kitab Sutasoma. Nah, dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan ya. Kalau misalkan bahasa kita sekarang berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Nah, begitu dalamnya makna dari kalimat tersebut ya. Nah, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Ada yang tahu lambangnya itu apa? Ya, lambang Garuda Pancasila. Nah, hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan juga berdaulat. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern pada saat ini. Nah, bahkan bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap mempersatukan perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, begitu anak-anak mengenai makna persatuan
dan kesatuan dalam semboyan bangsa Indonesia ya. Begitu bermakna sekali ya bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia ini sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit ya. Karena di sana dalam kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular mengenai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi menyatukan perbedaan yang ada. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bahkan ya tadi kalian menyimak, negara lain juga mengakui gitu ya kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberagaman yang ada ya. Emang karena keberagaman yang ada di Indonesia pada saat sampai saat ini masih terus ada gitu ya, bertahan. Bahkan banyak orang di luar sana mengagumi dan ingin melihat gitu ya secara langsung keberagaman yang ada di Indonesia ya. Jadi kita patut bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya persatuan ini sehingga keberagaman itu tetap ada ya anak-anak. Nah, terciptanya keberagaman Indonesia ini atau terciptanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang mana itu menjadi persatuan dan kesatuan dari keberagaman yang ada. Terciptanya makna semboyan yang ada pada bangsa Indonesia ini karena Indonesia ini memiliki keberagaman gitu ya. Tadi sudah kalian menyimaknya ya bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan juga adat istiadat. Nah, walaupun begitu, keberagaman itu masih terikat satu sama lain dan memiliki kesamaannya sendiri ya. Nah, contohnya sendiri seperti ini. Misalkan agama kita sama, tetapi kebudayaan kita berbeda. Nah, walaupun kita berbeda ya, berbeda budaya, tapi kita punya kesamaan yaitu agama, sehingga kita patut untuk bersatu gitu ya, saling bersatu. Dan misalkan sebaliknya, kita sama-sama memiliki budaya, ya budayanya sama, terus agamanya berbeda. Ya, walaupun agamanya berbeda, tapi kita tetap punya kesamaan. Ya, jadi kita masih terikat sehingga kita tetap menjadi kesatuan seperti itu ya anak-anak. Nah, itu makna persatuan dan kesatuan dalam semboyan bangsa Indonesia. Nah, lalu ada makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya, dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Nah, makna kesatuan di dalamnya ini adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis kepulauan di Indonesia. Dari segi geografis, kalian bisa melihat ya di dalam peta gitu ya, peta wilayah negara Indonesia. Nah, pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas wilayahnya ya. Nah, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah ini atau wilayah Indonesia. Nah, senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka, membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda masih ingat? Nah, coba diingat lagi ya. Nah, para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pemuda di tahun 1928. Nah, kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Nah, para pemuda bertekad untuk Indonesia menjadi satu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan.
pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan itu merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat pejuang bangsa. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, itu tadi makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang penting khususnya dalam sejarah kemerdekaan negara Indonesia ya, karena dengan persatuan dan kesatuan ini Indonesia dapat merdeka dan juga Indonesia dapat bersatu ya. Nah, itu anak-anak makna dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, jika kalian masih kurang paham mengenai makna dari keberagaman ini, bisa kalian baca ya di buku tema ya, pada halaman 35 dan juga 47 ya. Nah, mengenai makna dari persatuan dan kesatuan ini ya, kita sudah tahu ya betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini. Nah, lalu bagaimana sih cara agar kita mempertahankan persatuan dan kesatuan ini? Nah, Bapak punya contohnya, yaitu dengan kita saling menghargai satu sama lain ya. Nah, dengan menghargai satu sama lain menjadi upaya kita untuk mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia, juga mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran kali ini mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, bisa kalian pelajari lagi ya materinya, baik di buku tema atau kalian bisa mengulang video pembelajaran ini. Oke? Nah, sebelum Bapak akhiri, seperti biasa ya, Bapak ingatkan karena kondisi kita yang masih pandemi, agar kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Nah, lalu kalian juga jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Oke? Nah mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini sampai akhir. Ya, semangat untuk belajarnya. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin ya, agar kalian menjadi orang yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.